hasilnya nihil, berarti urusan pajak kita udah selesai. Tapi bagaimana kalau misalnya SPT yang kita laporkan ternyata masih ada penghasilan yang belum dimasukkan? Misalnya penghasilan freelance, jasa desain, ataupun juga penghasilan lainnya. Nah, kondisi ini bisa membuat SPT yang tadinya nihil berubah menjadi kurang bayar. Di video ini kita akan membahas bagaimana hal ini bisa terjadi, apa dasar aturannya, serta apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Supaya lebih jelas, kita juga akan menggunakan contoh perhitungan sederhana. Langsung saja, kita mulai. Jadi, SPT nihil adalah kondisi di mana pajak yang harus kita bayarkan harus sama nih jumlahnya dengan pajak yang sudah kita potong sebelumnya. Hal ini sering terjadi nih kepada karyawan, karena karyawan mendapatkan gaji pada perusahaan yang melalui dipotong oleh pajak PPh pasal 21. Jadi, pada akhirnya, pada saat pelaporan SPT tahunan, hasilnya itu adalah nol atau yang biasa kita sebut dengan nihil. Jadi, sanksi nihil itu hanya dibenarkan jika wajib pajak telah melaporkan semua kegiatannya dalam 1 tahun dan sudah dilaporkan dan dilengkapi. Banyak wajib pajak yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan selain gaji utama. Contohnya seperti freelance atau usaha kecil-kecilan. Masalahnya, banyak wajib pajak yang tidak mengaitkan penghasilan tambahan ini dengan objek pajak, bahkan tidak dilaporkan. Padahal, berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, seluruh penghasilan dari dalam maupun luar negeri merupakan objek pajak yang wajib dilaporkan di SPT tahunan. Secara aturan, hal ini diatur oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Ketentuan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki hak untuk melakukan pembentukan SPT apabila data kurang lengkap. Selain itu, dalam sistem perpajakan Indonesia, self-assessment system memberikan kepercayaan penuh yaitu untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Oleh karena itu, ketika wajib pajak menyadari bahwa adanya penghasilan yang belum dilaporkan, maka wajib pajak dengan sukarela membetulkan SPT agar sesuai dengan kondisi yang Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus agar lebih mudah dipahami. Misalkan, seorang wajib pajak adalah karyawan dengan penghasilan 72 juta dalam 1 tahun. Pajaknya dipotong oleh perusahaan sebesar 900.000 dalam 1 tahun. Setiap melaporkan SPT tahunan, data yang diisi berdasarkan bukti potong dari perusahaan. Namun, setelah beberapa waktu, wajib pajak baru menyadari selama tahun tersebut dia juga memiliki penghasilan tambahan dari freelance sebesar 20 juta yang belum dilaporkan sama sekali. Selanjutnya, dampak terhadap perhitungan pajak. Nah, dengan adanya penghasilan tambahan, maka total penghasilan wajib pajak akan berubah. Dari yang sebelumnya 72 juta, sekarang menjadi 72 juta ditambah 20 juta, yaitu 92 juta. Nah, kemudian kita kurangi dengan TTKP. Misalnya, untuk status TK0 yaitu sebesar 54 juta, 92 juta tadi dikurang 54 juta, yaitu hasilnya 38 juta. Nah, dari sinilah pajak dihitung kembali. Jadi, untuk penghasilan sampai dengan 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Jadi, jika ada kena pajak yang sebesar 38 juta, maka perhitungannya adalah 38 juta dikalikan 5%, hasilnya adalah Rp1.900.000. Sementara itu, pajak yang sudah dilaporkan oleh perusahaan sebelumnya sebesar Rp900.000. Maka di sini ada selisih nih, yaitu kurang bayar sebesar Rp1.900.000 dikurangi dengan Rp900.000 sama dengan hasilnya Rp1 juta. Nah, di sini terlihat bahwa awalnya SPT yang nihil menjadi kurang bayar karena adanya penghasilan yang belum dilaporkan. SPT tahunan kalian terjadi kesalahan di bagian penghasilan. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka wajib melakukan pembetulan SPT dengan cara sebagai berikut. Pertambali laporan SPT yang sudah dilaporkan. Kedua, memilih menu pembetulan SPT. Ketiga, menambahkan penghasilan yang belum dilaporkan. Keempat, menghitung kembali pajak terutang. Kelima, membayar kekurangan pajak. Dan yang terakhir, melaporkan kembali SPT pembetulan. Konsekuensi jika
situs pengurangan pajak dan tambahan administrasi lainnya. Oleh karena itu, lebih baik wajib pajak melakukan pembetulan secara sukarela sebelum pemeriksaan. Barusan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa SPT berstatus nihil hanya benar jika seluruh penghasilan sudah dilaporkan. Penghasilan tambahan seperti freelance juga tetap wajib dilaporkan. Jika ada penghasilan yang tertinggal, wajib pajak wajib melakukan pembetulan SPT. Pembetulan tersebut dapat mengubah status SPT menjadi kurang bayar. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pentingnya penelitian